Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak saja membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, serasa bulan Oktober pun hari Minggu ini yang terakhir. Tidak terasa. Dan di minggu terakhir bulan keluarga ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema saling menegur sebagai keluarga. Kalau saya tanya kekasih Tuhan sekalian, mana yang lebih suka untuk kita dengar di telinga kita? Pujiankah atau teguran? Mana yang akan kita pilih? Mama Silva pilih yang mana? Lebih suka dengar pujian ataukah teguran? Lebih suka mana? Pilih salah satu. Pujian atau teguran? Pujian. Sebelah kanan. Saya mau tanya Kakak Yoktan, lebih suka dengar pujian atau teguran? Teguran. Dua jawaban yang berbeda. Karena memang pujian, sanjungan itu diberikan ketika kita punya kelebihan. Ketika kita punya kebaikan, pujian akan berkumandang di telinga kita. Tetapi sebaliknya, kita akan dengar teguran kalau pada diri kita itu ditemukan kelemahan. Pada diri kita itu ada yang kurang beres. Pada diri kita itu ada yang sonde betul. Sampai-sampai yang terdengar di telinga kita adalah teguran. Ada banyak karakter manusia yang buruk. Dan salah satu karakter buruk yang paling banyak dimiliki oleh seseorang adalah sikap sonde mau ditegur. Tiap orang punya naluri ini. Saya juga punya naluri. Tidak mau ditegur. Bapak, mama, dan kekasih Tuhan sekalian, lebih banyak juga berada pada posisi tidak mau ditegur. Padahal kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita, harus diakui, tidak ada orang yang sempurna pada dirinya. Saya yang berdiri di mimbar ini juga tidak sempurna. Bukan malaikat yang turun dari langit terus langsung melayani di bonet. Sonde. Ada juga kelemahan. Ada juga keterbatasan. Dan kelemahan-kelemahan itu tidak bisa dilihat sendiri. Mesti dilihat oleh orang lain. Sehingga kemudian dari kelemahan-kelemahan yang ada, kita ditolong untuk melihat kekurangan kita saat kita mau ditegur dan dinasehati. Ketika kita ditegur dan dinasehati, mestinya melahirkan posisi hati kita merespon dengan baik, supaya kita pun hidup makin bijak dan baik. Hanya orang-orang yang rendah hati yang akan berikan telinganya untuk mendengarkan nasihat. Tapi orang sombong, orang bebal, orang yang kepala batu dan selalu merasa benar, tidak akan mau ditegur. Akan gampang menyalahkan orang lain, mudah membela diri. Karena itu kita dengar kata-kata ini. Ada tipe orang yang anti teguran. Kalau dengar teguran, telinga panas, dia punya hati panas, tak enak. Padahal untuk kebaikan. Ada orang yang anti kritik. Ketika menjalani itu maunya yang baik saja. Sudah bisa. Ada sisi lain dari hidup saya dan saudara yang ada titik lemahnya, yang ada titik keterbatasan dan kekurangannya. Dan dari itu
Kita tidak bisa menjadi pribadi yang anti kritik dan anti teguran. Terkadang kekasih Tuhan, tipe orang yang anti ditegur, anti dikritik itu seperti ini. Kalau kemudian dia bapak dan mama nasihat dia, sang dengar akan muncul bahasa begini: percuma omong di bebu anak. Mau omong sampai mulut bau busa, dia akan nodek. Dia akan dengar nasihat dia mulut bengkok. Nasihat dia banting kaki. Nasihat dia buang muka. Percuma kok omong dengan dia. Lebih omong dengan batu kok, kayu kok. Karena dia tidak punya hati untuk dengar. Percuma omong dengan beta pun suami. Percuma omong dengan beta pun istri. Omong juga sama-sama. Sang berubah. Sama-sama. Sonde ada yang dialihkan pada hal-hal yang lebih baik. Sampai di titik ini, saudara-saudara bisa ada dalam kelompok anti teguran, anti kritik. Lantas pertanyaan selanjutnya, apakah kita lebih suka ditegur atau menegur orang lain? Ini pertanyaan ikutan yang membuat kita berefleksi. Jujur kekasih Tuhan sekalian, pasti kita semua ini punya potensi untuk lebih banyak tegur orang lain. Itu fakta yang tidak terbantahkan dalam perjalanan hidup kita. Karena ada sesuatu yang berbeda dalam rasa hati kita ketika kita menegur dan ketika kita ditegur orang lain. Bagaimana perasaan saya dan saudara saat ditegur oleh orang lain? Bagaimana rasanya? Survei membuktikan bahwa ketika kita ditegur oleh orang lain, itu dia merasa suatu enak. Ketika kita ditegur oleh orang lain, itu pasti ada rasa malu, marah, jengkel, kecewa, kesal. Dan itu menjadi reaksi alami yang kemudian ada di hati dan hidup kita. Tetapi kalimat selanjutnya, meskipun membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita tidak suka, tapi sadarilah bahwa sebuah teguran bertujuan untuk mengingatkan kita, memperbaiki diri kita. Amin. Bisa rasa tidak enak itu biasa, rasa suka itu biasa, rasa jengkel itu biasa. Tapi ingat yang terdalam di balik teguran itu. Kasih ingat kita untuk hidup lebih baik. Teguran boleh dikatakan sebagai suatu bentuk peringatan atau koreksi terhadap keberadaan yang tidak lurus. Ada tak salah di situ, ada menyimpang di situ, ada yang kurang pas di situ. Teguran dinyatakan, dinasehati untuk dapat memperbaiki diri kembali ke jalur yang benar. Teguran, kekasih Tuhan sekalian, itu sanggup membangun pribadi seseorang. Teguran itu sanggup membentuk karakter seseorang. Jauh makin manis, jauh makin indah, tergantung sikap hati kita. Ada banyak respon ketika seseorang ditegur. Saya menyampaikan 3 respon orang saat ditegur. Ini yang lazim terjadi. Dan kalau mulai lihat-lihat, saya ada di mana dari 3 kelompok ini. Yang pertama adalah sikap orang yang mau terbuka dengan teguran. Jadi ketika ada orang yang nasihat dia, ketika ada orang yang tegur dia duduk manis, lapang dada, terima, dengar, masuk kanan, tidak keluar kiri, tapi sampai ke hati, ditolong untuk melakukan teguran itu supaya baik. Dia sampai marah saat ditegur, dia sampai sakit hati saat ditegur, dia sampai dendam terhadap orang yang menegur, dia sampai kemudian membalaskannya dalam bentuk sakit hati kepada orang yang menegur. Sampai tipe yang pertama akan rendah hati menerima teguran. Susah dapat orang yang model begini. Langka dapat yang berada di warna hijau. Tapi mari kita lihat yang kedua, respon yang kedua. Orang tidak mau terbuka terhadap teguran. Artinya saat ditegur itu balik marah.
bye-bye. Itu tidak mau terbuka terhadap teguran. Balas dengan caci maki, merencanakan pembalasan terhadap mereka yang sampaikan teguran. Model begini tidak akan berubah dalam hidupnya. Ini yang bilang hati sampai tersentuh, sukebal, omong togor jetar untung. Tipe yang ketiga, sikap cuek atau tidak peduli dengan teguran. Kenapa? Ada tipe orang yang dia mau bebas saja. Seboleh ada orang yang atur dia punya hidup. Seboleh ada orang yang datang nasihat dia. Seboleh ada orang yang datang togor dia. Dia mau bebas tanpa teguran. Cuek. Dan karena itu dia menganggap bahwa semua yang dikatakan dan diperbuatnya benar. Dan kadang-kadang dia salah, tapi dia salahkan orang lain. Dan dia bilang, ini beta urusan, jangan campur, jangan urus, karena ini beta mau. Kekasih Tuhan sekalian, dari tiga tipe ini, mana yang dalam kehidupan keseharian ini dekat dengan hidup saya dan kekasih Tuhan sekalian? Kalau yang pertama luar biasa. Tapi kalau ada pada ranah yang kedua dan ketiga, mesti meminta Tuhan untuk kita digeser posisinya pada posisi sikap yang pertama. Menerima teguran itu baik, karena hal ini penting bagi kita untuk melihat seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam catatan ayat 1 dan 2 dari 1 Timotius pasal 5. Rasul Paulus memaknai iman serta bagaimana teguran dalam relasi keluarga itu sangat-sangat berharga. Kekasih Tuhan sekalian, kalau kita lihat ayat 1-2, jangan engkau keras terhadap orang tua, tegur dia sebagai bapak, tegur orang-orang muda sebagai saudara, perempuan sebagai ibu, perempuan muda sebagai adik dengan penuh kemurnian. Ini seminggu terakhir bulan Oktober. Tahun depan lagi baru dengar khotbah tentang keluarga. Apa yang kita refleksikan sampai kita melihat kehidupan keluarga kita masing-masing? Bapak mama kita, ketumpuk anak-anak, mereka seperti apa dalam merespon teguran? Dan bagaimana membangun relasi yang baik dalam keluarga? Dari ayat 1 dan 2 kita diingatkan kekasih Tuhan, orang yang bijak akan buka hatinya untuk bersedia terima teguran. Bukan tutup hatinya. Rasul Paulus memberikan nasihat praktis kepada Timotius, bagaimana dalam relasi bersama memperlakukan saudara seiman. Dan secara khusus Rasul Paulus menyoroti bahwa ada etika dalam menegur. Ada tata cara di dalam menasehati orang lain. Dan karena itu Rasul Paulus menyatakan, kalau kita berikan teguran kepada orang-orang ini, lakukan dalam sikap iman seperti ini. Kekasih Tuhan bisa lihat di slide selanjutnya. Menasehati Timotius, kalau tegur orang tua, tegur sebagai bapa. Kalaupun ada anak-anak yang mendapati orang tua punya kesalahan, tegur sebagai bapa. Orang muda tegur sebagai saudara. Perempuan tua tegur sebagai ibu atau mama. Perempuan muda tegur sebagai adik atau saudara. Dan ini tidak gampang untuk dilakukan, kekasih Tuhan sekalian. Karena apa? Timotius diharapkan bisa menegur dengan kasih yang murni dalam memperlakukan anggota keluarganya. Kalau lihat yang salah, togor, kes tahu, jangan diam saja. Saya senang kalau ada di jemaat ada yang punya talenta menegur. Saya senang karena lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Supaya ketemu baku enak hati. Itu baik sekali, tergantung sudut pandang kita. Di hari ini kekasih Tuhan sekalian, kalau direnungkan, Tuhan itu rencanakan kita hidup maju, hidup baik, alami berkat, alami hal dahsyat, alami hal luar biasa, asalkan kita mau untuk ditegur. Ada banyak anak muda hari ini tidak berhasil dalam hidupnya
karena susah ditegur. Hari ini ada banyak orang muda dan keluarga tidak melihat berkat Tuhan melimpahi keluarganya karena susah dinasehati. Dan banyak dari antara kita punya sifat dan tabiat tidak mau ditegur. Kalau togor sedikit mulai tersinggung, togor sedikit mulai kecewa, togor sedikit mulai marah, datang ke gereja, mundur dari pelayanan dan seterusnya. Ini mengindikasikan bahwa kita tidak punya mental yang kuat untuk siap terima teguran. Karena ditegur itu baik, ada koreksi bagi kehidupan kita agar tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Jujur kekasih Tuhan, hal ini tidak gampang dilakukan. Kalau saya tipe orang yang saya itu tegur 1-2 kali, kalau sudah berubah sudah besok berhenti. Karena saya bukan tipe orang yang tiap hari iko orang dan kemudian ngomong terus. Saya berbeda. Itu saya, karakter saya. Kalau saya sudah tegur, sampai tegur itu berarti sudah keterlaluan. Kalau 1 kali susah dengar, 2-3 kali misalnya, urut dahsyat, Tuhan tolong beta. Jangan sampai kata-kata sebagai hamba Tuhan ini susah ada efek samping lain untuk menolong orang pada kebaikan. Menegur berulang kali, sonodek. Tegur berulang kali, son berubah. Yang dengar biasa sapa son jengkel. Yang ditegur bikin buta tulis akan tidak melihat dan mendengar. Yang ditegur itu seolah-olah ada banyak batu di dalam kepalanya, sehingga disebut kepala batu. Hai, setelah ini. Dan karena itu kita berefleksi. Di hari ini berapa banyak bapak dan mama sebagai orang tua yang kecewa dengan kelakuan anaknya. Tidak berubah. Sekalipun ditegur berulang kali bertahun-tahun. Berapa banyak bapak mama yang kecewa, menangis, mengalami kepahitan karena tidak didengar nasihatnya. Anak-anak yang diberkati Tuhan, bapak dan mama itu wakil Allah di dunia ini. Kalau mereka saja sudah tidak didengar, engkau punya perjalanan hidup tidak akan diberkati. Amin? Tidak. Kalau mereka mengalami seperti ini, kecewa, kepahitan, karena anak-anak sondengan, hati-hati dengan perjalanan hidupmu. Bisa saja kehilangan berkat Tuhan. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, kalau hari ini masih ada yang ditegur buat lagi, ditegur buat lagi, ditegur buat lagi, terus teguran mendidik, semua dengan penuh kasih, kalau sampai tidak berubah, nanti Tuhan yang togor. Karena tetap begitu. Bapak dan mama togor teruntuk, nanti naik suka naik kena batu, itu hari bedengar baik, sudah lambat. Bapak mama bilang, pacaran baik-baik, jangan sampai tengah malam. Nanti kalau mohon maaf hamil, baru lecor dulu, beta sampai begitu berarti dia bisa nikah baik-baik. Sudah lewat. Secara terperinci, bacaan ini menyaksikan dan mengajarkan kita, kekasih Tuhan dalam relasi orang tua dan anak, pengajaran dan peneguran itu penting. Bukan soal usia, bukan soal jenis kelamin dia laki-laki atau perempuan, bukan. Tapi motivasi dalam menegur itu mesti ada atas dasar kasih. Saya yakin bapak dan mama yang togor dengan anak-anak itu karena sayang anak-anaknya. Betul kok? Iya. Kalau bapak mama sesuatu togor itu yang bahaya. Kalau masih tegur berarti mereka masih sangat sayang ketolong. Karena ada kasih yang kuat.
Kasih dengan sendirinya melahirkan kata-kata yang membangun, bukan menjatuhkan sampai mempermalukan orang lain. Kekasih Tuhan sekalian, teguran itu tidak perlu menggunakan bahasa yang kasar atau caci maki. Walaupun kita tinggal di daerah NTT, biasanya itu kalau ketong tahu anak-anak semua ikut, ketong pasti caci maki suke luar. Mohon maaf, kadang ketong bilang lebay kita piara babi daripada piara lu. Masih lebay. Babi bekas makan, sudah waktu beta jual dapat doi. Piara selalu nison ada guna gana. Nasihat sesendingan, hidup iko mau. Tapi saya percaya di sini tidak. Tidak ada babi yang lebih terhormat dari anak-anak. Kekasih Tuhan sekalian, teguran itu berlandaskan rasa hormat dan kekeluargaan. Yang menegur dilakukan dengan kasih dan sepatutnya menerima untuk kemajuan dalam hidupnya. Kalau manusia tegur tidak dengar, Bapak dan Mama omong tutup telinga. Nanti bab tua di atas yang togor baru ketong terkaget-kaget. Jangan hanya pintar togor, jangan hanya pintar kritik orang lain. Tapi firman Tuhan pada pesan yang pertama, bersedia beri diri untuk ditegur, dikritik, sambil kita mengingat satu bahasa. Kalau ada yang salah, jangan omong dia punya nama, jangan omong tentang dia di belakang-belakang. Ketemu dia empat mata, kok kasih tahu dia. Jadi bahasanya, kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, omong dengan dia, jangan omong tentang dia di belakang. Omong dengan dia, jangan omong tentang dia di belakang. Kekasih Tuhan sekalian, kan pendeta juga bisa salah, tapi jangan kau jemaat omong di belakang. Datang kau kasih tahu di katong, begini begitu, supaya ketemu relasi itu sebagai satu keluarga itu luar biasa. Karena kadang-kadang ini susah ketika di kenyataan. Hal berikut kekasih Tuhan sekalian, menegur orang yang lebih tua dengan lembut dan hormat. Ini ada di ayat 3 dan 4. Melihat orang lain bersalah jauh lebih mudah daripada melihat diri sendiri. Mengoreksi kesalahan orang lain lebih gampang daripada mengoreksi kesalahan sendiri. Dan mata kita itu biasanya tidak terbiasa lihat diri. Itu normal. Sudah terbiasa. Kita butuh orang lain untuk melihat kita, dan kita lebih suka mengamat-amati orang lain. Dan karena itu terkadang Tuhan pakai sahabat sepelayanan kita, Tuhan pakai orang tua kita, Tuhan pakai tetangga kita, Tuhan pakai kakak dan adik kita untuk menegur kita lebih bijak ke depan. Bagaimana sikap dengan orang tua? Kalau dengan yang muda ketong tegur aman. Tapi biasanya ada soal, kalau orang tua yang bikin salah on me, harus ditegur juga, kata firman Tuhan. Tapi pakai etikanya, ada caranya. Orang tua bukannya tidak boleh ditegur seperti firman Tuhan ini. Kalau dibiarkan juga bisa berbuat dosa seenaknya. Kadang-kadang ada anak-anak yang togor dengan bapak, mama, berhenti minum mabok, supaya nanti bapak sakit, kami yang susah. Kadang-kadang ada bahasa yang begitu. Tetapi kekasih Tuhan, bagaimanapun Paulus menghendaki Timotius taruh hormat terhadap orang tua, sehingga kalau menegur, tegurlah dengan hormat dan lembut. Saya ketika membaca ini tidak gampang dilakukan, kekasih Tuhan sekalian, karena dalam budaya-budaya kita itu yang tua yang tegur yang muda. Tapi firman Tuhan bilang kalau yang tua sama tegur juga mereka. Ini firman yang bilang, bukan pendeta Desi yang bilang. Dalam budaya kita, dalam suku-suku di NTT, biasanya menempatkan kalau yang orang tua yang salah, seharusnya togor. Tapi firman Tuhan bilang, kes tahu ju, kok kadang-kadang ada masalah. Tegurlah sebagai keluarga, walaupun sulit dan sensitif, kadang ketemu
ketong takut-takut. Setiap kesalahan atau kekeliruan perlu ditegur dengan tujuan memperbaiki sikap dan perilaku serta cara pandang. Kekasih Tuhan sekalian, cara pandang kita akan diubahkan, perilaku kita akan berubah ketika kita mempertimbangkan segala hal atas dasar kasih. Di hari ini ada banyak orang tua tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati oleh anaknya atau orang lain karena dianggap usianya lebih muda dari dirinya sendiri. Ini di kenyataan, saya mengalami dalam relasi keluarga saya. Karena merasa diri sudah tua, banyak pengalaman, mengabaikan nasihat anak atau yang lebih muda. Saya ingat ketika ada pertengkaran dalam keluarga saya, kakak terhadap adik. Yang kakak ini dia pegang teguh, besok akan injak di rumah sampai bepu adik datang lebih dulu. Besok akan padahal kakaknya yang salah, tapi tuntut adiknya yang harus datang. Nah ini karena mana saya bilang sampai dunia kiamat juga tidak akan kunjung. Yang salah kakak, adik yang dituntut untuk datang. Karena itulah kadang budaya kita sulit sekali untuk melihat kesalahan sebagai yang dituakan. Kekasih Tuhan sekalian, kadang potong ngomong begini, anak baru lahir kemarin seberani togor beta. Anak ingusan baru hidup kemarin belum punya pengalaman mau nasihat beta. Usia tua dianggap kebal terhadap teguran dari yang lebih muda. Kekasih Tuhan sekalian, buka hati, buka pikiran, buka segala yang baik. Kita juga diingatkan untuk memperlakukan saudara seiman seperti keluarga sendiri dengan saling peduli dan memperhatikan, dan menegur serta menasihati dengan kasih dan hormat. Kekasih Tuhan, kami di majelis jemaat gunakan konsistori untuk saling menegur. Bapak Mama dari slide ini tulisan merah itu Bapak Mama yang sebut. Lihat yang salah, lihat yang keliru, lihat yang tidak pas dan tidak berkenan, bersama-sama. Jangan biarkan begitu saja. Miliki hati yang penuh kasih untuk berubah. Karena saya selalu bilang, kadang kami pendeta jalan dari rumah ke rumah untuk membawa umat datang pada kebaikan. Tapi ada yang sampai pendeta pindah pun tidak injak gereja. Satu soal, yang penting sebagai hamba Tuhan, kami sudah melakukan tugas kami. Karena hati keras dan lembut itu ada pada diri sendiri. Keputusan itu pada diri sendiri. Hanya waspadai supaya jangan sampai Tuhan yang togor antara hidup atau mati. Tidak ada yang salah dengan menegur. Yang salah adalah motivasi dalam menegur. Perhatikan motivasi saya dan saudara ketika mengingatkan orang lain. Pastikan karena kasih. Pastikan karena ada rasa sayang di hati kita. Bukan karena kita merasa lebih hebat, lebih baik, lebih benar, atau karena ingin menjatuhkan atau mempermalukan orang lain. Tuhan lihat kita. Sudahkah hal ini kita lakukan? Tegurlah dengan bijak. Hal yang terakhir, kekasih Tuhan sekalian, dari perikop yang kedua mengenai janda, kita diingatkan, hormati dan berbaktilah kepada orang tua. Ini pesan firman Tuhan yang terakhir dalam bulan keluarga saat ini, ditujukan bagi anak-anak. Hormati dan berbaktilah kepada orang tua. Rasul Paulus
Paulus kepada Timotius, sampaikan kewajiban seorang anak terhadap orang tua dan nenek mereka. Di sini dipakai orang tua dan nenek mereka, supaya belajar berbakti, belajar sayang, belajar kasih, belajar memberikan yang terbaik. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus menasihati setiap orang agar bertanggung jawab dan memelihara sanak saudaranya. Ayat 8 yang terakhir. Karena apabila kita tidak memperhatikan kekasih Tuhan, Bapa dan Mama kita dikatakan sebagai orang yang menyangkal imannya lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Merinding saya baca ayat 8. Percuma rajin gereja, tapi ketong tidak urus ketong Bapa dan Mama. Ketong sendirian dong. Karena itu ada yang mengatakan satu bapa satu mama bisa kuat urus 10 anak. Tapi belum tentu 10 anak bisa urus bapa dan mamanya. Padahal mereka yang melahirkan, mereka yang banting tulang mencukupkan kebutuhan. Di sekolah sang togar, pulang di sang togar, nasihat sang dengar, minta ampun di Tuhan. Dari bacaan ini, Allah mengingatkan kita lewat firman-Nya. Rasul Paulus mengatakan apa yang akan terjadi dengan menggunakan istilah yang sangat jelas. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu dikategorikan sebagai orang yang murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Seandainya kekasih Tuhan, ada ketumpung bapa dan mama yang mengandung dan melahirkan kita, yang bekerja keras untuk kita, tapi kita menolak untuk peduli terhadap mereka, kita murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saya kadang heran kekasih Tuhan sekalian, ada anak-anak yang dia bapak dan mama sakit setengah mati di rumah sakit juga sok pusing. Kalau saya bapak dan mama sakit itu saya rasa saya bangun tidak bisa angkat dua-dua. Kalau saya dengar saya bapak dan saya punya mama sakit itu saya harus lari ke Keva, walaupun besok ada kegiatan gereja. Saya mesti urus mereka, harus rawat mereka, karena dulu mereka urus saya. Dulu mereka rawat saya. Sekarang mereka ada di tempat tidur. Di manakah saya sebagai anak? Firman Tuhan kasih ingat kita yang dalam posisi anak-anak. Saya bilang begini, kadang-kadang ketika bapak dan mama masih hidup, kau sok urus. Nanti sumati baru kau menangis, kau ingat. Betul, sudah terlambat, susah ada. Yang masih ada ini tak berubah, karena Tuhan masih kasih kesempatan untuk ketong. Artinya, kekasih Tuhan, sadari bahwa menyangkal iman bukan berarti mengucapkan pengakuan dan mengingkarinya. Yang lebih sering menyangkal iman, tidak praktek yang baik, tidak praktek yang benar dalam relasi dengan orang lain. Kalau ini yang terjadi, kita dikategorikan murtad dan lebih buruk dari yang tidak beriman. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Kekasih Tuhan, dari semua yang disampaikan bagi kita, renungkan di hati kita. Teguran adalah wujud kasih. Sebagai keluarga Allah, sebuah teguran adalah wujud kasih. Karena teguran terhadap sesama kita akan ditolong untuk memperbaiki diri. Menegur itu karena kasih, menegur karena peduli. Dan tadi nats pembimbing kita tadi dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-25b. Saya baca ulang, Amsal 19 ayat 25b.
Jikalau orang yang berpengertian ditegur, dia insaf, dia sadar, dia berubah. Itu kalau orang yang bijak. Tapi orang bebal tidak akan insaf sampai Tuhan datang kembali. Sekalipun tidak menyenangkan, mari kita belajar untuk tidak menyembunyikan kesalahan orang lain, karena kita mengasihi mereka. Fenomena sekarang ini, orang menegur itu update status di Facebook. Besok suka dia, bejengkel dia, lebih dia mati mampus di mana kok. Itu status di Facebook. Tapi di Mispa sama ada. Itu saya baca status di jemaat yang lain. Orang tidak lagi face to face, muka dengan muka. Tapi Facebook bukan face to face. Dan hari ini orang berani tegur dan sindir di story. Mulai saat suka sapa juga mulai update di stories. Solusan, biar doakan dia. Dan kalau di ranah pelayanan, kami biasanya menggunakan pastori dan konsistori. Mari ketong bohong, habis selesai. Senadek basimpan, ketong kembali senyum, ketong kembali sukacita. Di era digital saat ini, media sosial sarana dijadikan menegur, jangan. Bahkan kadang orang mencela dan menghujat di balik akun-akun palsu. Di situ dikasih nama bunga di tepi jalan, supaya dia bisa caci maki yang bisa suka. Banyak begitu. Tapi pesan firman Tuhan bagi kita, slide yang terakhir, yang kita butuhkan adalah teguran dalam semangat sebagai keluarga. Yang kita butuhkan adalah teguran yang membangun kita. Yang kita butuhkan adalah teguran sebagai tanda kepekaan dan kepedulian terhadap orang-orang di sekeliling kita. Pertanyaan penutup untuk direnungkan dan dibawa pulang. Sudahkah kita menegur mereka yang berbuat keliru? Dan sudahkah kita bersedia ditegur saat